Brewers, sesuai requestnya kalian nih, di depan saya ini ada dripper Sultan dari Taiwan. Yang kita tahu, kita baru nge-review yang DS atau Dragon Scale. Tapi ini tahun lalu ini dia keluar namanya CT62 dan Rabbit Edition. Seperti kalian tahu sendiri ya. Nih dia standnya yang ini tuh kelinci. Nah bisa kalian lihat tahun kelinci. Karena tahun lalu adalah tahun kelinci dan stand ini adalah tahun naga. Kalau saya suruh milih lebih keren mana, jujur kalau saya sendiri pasti kerenan naga dong. Karena tahun saya juga lahir. Dan dia tahun ini keluarin dua jenis dripper CT62, yaitu di sini di DS atau Dragon Scale, dan ini DW atau Dragon Wing. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini menghasilkan sesuatu yang berbeda? Kalau dua ini pasti berbeda. Nah, tapi kalau dibandingin sama CT62, apakah berbeda? Kalau saya bilang sih kayaknya berbeda. Cuman kita nggak tahu lagi ya. Habis ini kita bakal tes ngebrew kopi yang sama dengan perbandingannya. Karena secara material sendiri sama si Dragonfly ini dan Jackhu sendiri ini di-upgrade. Kalau yang ini masih keramik biasa. Kalau yang ini dia pakai bone china. Kalau kita tahu sendiri bone china itu biasanya dipakai di porselen paling mahal di China sana. Dan kalau dari finishing produk sebenarnya sudah sama-sama rapi. Ini saya pergiin dulu karena ini pasti berbeda sendiri. Wujudnya sendiri berbeda. Dengan berat kurang lebih beratan yang di DS ini. Harganya beratnya mungkin beda, nggak terlalu beda jauh, mungkin sekitar 30 gram. Tapi kalau kita lihat sendiri ya, dari finishing sedikit lebih rapi yang di DS. Ya seperti kita lihat sendiri detailnya, kalau ini dulu kelinci udah kayak detailnya keren banget. Sekarang ini di Dragon ini dia kayak ulir-ulirnya tuh lebih detail lagi. Dan sebenarnya fungsinya sih stand ini sebenarnya cuma buat gimmick aja, karena sebenarnya kalau dari Jackhu sendiri stand CT ini sebenarnya bisa buat untuk dripper taruh di mana aja tanpa miring. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, dan kali ini dia keluar warnanya jet green. Kalau yang ini lupa saya warnanya hijau apa. Habis gini kita bakal ngebrew untuk perbandingan. Kalau dari gelasnya sendiri juga beda finishing produk doang. Kalau yang ini sekarang dia warnanya jadi satu semua, luar dalam. Kalau yang di sebelumnya, nah bisa lihat ya, warnanya tuh hitam putih. 2023, 2024, habis ini kita bakal brew head to head kopi CM2 dari Terroir untuk mengetahui kira-kira karakter rasa apa yang muncul dari kedua dripper ini. Jangan kemana-mana. Jadi hari ini tadi kita udah prepare dengan kopi yang sama, dosnya sama, pre-wet papernya sama. Cuma yang saya realizein pada saat kalian istilah kata apa ya, basahin papernya, ini itu langsung lebih melekat sempurna. Mungkin karena pori-porinya di DS ini lebih bagus dibandingkan di CT62. Habis ini kita bakal ngebrew dengan resep yang sama, in a row, jadi kita nggak ada perbedaan lagi. Kita mulai dulu dengan si ini. Kita resepnya simple aja, jadi 50, 50, 50. Oke. Terus kita tunggu lagi, sekarang kita mulai di sini 50. Nah, sebisa mungkin saya pouringnya lebih konsisten. Oke, dikit, beda dikit. Nah, setelah 30 detik kita bakal pouring lagi 50. 50 lagi. Nah, oke, masih sama 100. Sekarang di 30 detik kita bakal pouring lagi 50. Oke, ini udah 30, kita pouring lagi 50.
Oke. Dan di 1 menit kita bakal kuring center sampai 160. Gitu. Oke. Terus ini nanti 1 menit kita puringnya sama. Terus kita bakal drown down, nggak bakal saya ulik-utik lagi. Karena kita pengen lihat mana yang kurang lebih akan lebih cepat turunnya. Oke, beda selisih dikit, 1 gram, 2 gram, nggak apa-apa. Kita akan lihat mana yang lebih drown down-nya lebih cepat. Dan kita bakal lihat juga mana yang kurang lebih akan menghasilkan kopi yang lebih nikmat. Dan kita bisa belajar banyak dari flatbed yang diproduksi. Kurang lebih kayak gimana. Oke, CT selesai di 150. Set, ini kita cut. DS di 150, di sini 145. Jadi lebih cepat CT62 untuk flow rate-nya, guys. Sesuai prediksi dan sesuai dengan reels yang kemarin. Jadi masing-masing punya beda, tapi selisihnya juga nggak banyak, selisih 5 detik. Nah, kalau lihat sendiri, nah ya bisa lihat sendiri ya. Ini kita tembak dengan resep yang hampir sama. Kita bisa lihat kalau dari CT sendiri ini dia lebih konsisten untuk suctionnya. Sementara kalau di DS sendiri dia kan ada jeglongan di bawah nih. Itu berarti menandakan mungkin ada sedikit channeling di bagian yang satunya. Terus kalau dari segi aroma kita bakal cium satu-satu. Sekarang kita coba dari CT dulu. Oke, aroma yang di highlight adalah aroma mungkin kayak bunga sakura. Sementara kalau di DS kita coba cium. Oke, ini interesting banget. Jadi kalau kita pakai Terroir CM Blend, walaupun ini coffee infused, tapi dia punya layering yang bagus. Jadi kalau ini dia lebih, saya dapatnya lebih kayak apa ya? Jadi bisa dirubah. Jadi kayak misalkan aroma bunga sakura infusnya itu bisa lebih dibikin lebih natural di DS ini. Jadi kayak lebih halus gitu loh. Cuman sementara kalau di CT ini bunganya tuh kayak nusuk banget gitu. Dari segi rasa kita bakal nyobain, dan ini perbedaannya lumayan ya, 150 sama 145. Selesainya beda 5 detik. Kita cobain dulu dari DS dulu. Ya, jadi kayak lebih balance sih kalau saya bilang, ada sweetness-nya. Terus bodinya di belakang juga aftertaste-nya juga manis panjang. Sementara kalau di CT saya cobain lagi. Nah, dia ini lebih highlight-nya sebenarnya hampir segaris ya. Cuman kalau dari segi CT sendiri, dia tuh lebih highlight-nya lebih ke arah kayak buah-buahan yang asam. Jadi lebih highlight ke acidity, terus baru itu. Tapi di tengahnya sendiri lebih penuh di DS sendiri. Kalau dari segi suruh milih, saya mungkin akan cenderungnya lebih ke arah DS. Cuma kalau kalian pencinta acid, mungkin akan lebih pilihnya ke CT62. Habis gini kita bakal minta tolong Viking Crew untuk milih mana yang kurang lebih enak. Lebih doyan yang mana? Yang ini. Kenapa? Lebih sweet rasanya. Lebih manis ya? Ya. Oke, kalau yang ini kenapa? Dia lebih acid. Lebih asam ya? Ya. Oke. Oke, jadi tadi kita udah cobain antara DS sama CT. DS sendiri punya karakter yang lumayan berbeda juga. Cukup mencengangkan juga. Kalau saya sendiri mungkin karena yang DS ini punya material seperti bone china ya. Jadi dia kayak lebih bulat, lebih intens, dan lebih penuh gitu. Sementara kalau CT ini lebih clean, terus dia lebih asidnya lebih keluar gitu. Dari segi flow rate malah paling lebih cepat yang CT62 sendiri. Dan ini kebetulan saya juga punya dua-duanya warna hijau. Karena kalau dari pengalaman kita, antara CT62 beda-beda warna juga beda result juga gitu. Tapi kita nggak tahu mungkin kalau di DS ini apakah akan ada perbedaan juga. Karena kebetulan saya nggak punya warna yang lain.
Dan kalau ini kita nyoba sendiri, misalkan kita nyobain misalkan ini DW, jadi ini flow rate-nya yang paling lama dibandingkan ketiga ini. Dan otomatis hasilnya dia pasti lebih manis lagi. Jadi kalau ini paling manis tapi less acidic. Sementara kalau DS ini dia manis tapi balance ada acidicnya. Dan ini kalau ini dia lebih ke acidic tapi lebih ada kekosongan di tengah. Sebenarnya kalau dari segi preferensi rasa saya cenderungnya mungkin ke DS gitu. Tapi ada beberapa teman-teman juga mungkin senang ke DW. Kurang lebih gitu aja kita review dripper yang istilah kata nuansanya lagi Imlek banget gini. Jadi kalau kalian ada yang mau review dripper yang lain bisa like, subscribe, komen di bawah. Ya kurang lebih gitu aja. Sampai jumpa di feed berikutnya. We do things different, we review things different. Sampai jumpa.